Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat, kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat sholat sering sekali dikaitkan dengan ayat zakat, infak, dan sedekah. Sebagaimana juga Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 33, yaitu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini menandakan bahwa nilai sholat dipandang khusyuk apabila sholat tersebut selesai dilaksanakan, ada aplikasinya. Orang sebelum melaksanakan sholat, dia melaksanakan bersuci, maka Allah menginginkan hambanya agar menjadi orang yang suci di dalam seluruh aktivitas kehidupannya, hartanya, rezekinya, dan apa yang dia pakai, semuanya ada dalam kesucian. Zakat terbagi dalam beberapa bagian. Ada zakat harta, ada zakat peternakan, dan ada zakat pertanian. Dahulu bangsa Indonesia pekerjaannya yang paling utama dan dominan adalah pekerjaan di bidang agraris atau di bidang pertanian. Yang di sana dijelaskan dalam kitab berbagai fikih bahwa zakat pertanian nilainya apabila telah mencapai panen, maka itu disebut dengan masa haul, dan ada nisab atau ukurannya. Saat ini seperti penduduk Jakarta, dulunya adalah penduduk Jakarta bekerja di bidang agraris atau di bidang pertanian. Tetapi sekarang seluruh sebagian besar Jakarta sudah menjadi gedung-gedung bertingkat. Di dalam pertanian, zakatnya dikeluarkan ketika masa panen. Itu disebut dengan masa haul. Orang saat ini ketika dia bekerja, maka dia mendapatkan gaji. Coba bayangkan, kalau zakat yang harus dikeluarkan oleh umat Islam hanya mengandalkan zakat mal yang nisabnya adalah 84 gram emas, berarti seorang mukmin atau seorang beriman harus mengeluarkan zakatnya ketika sudah terkumpul mencapai 42 juta lebih. Maka kalau ini yang disandarkan dalam keterangan fikih, umat Islam tidak akan berzakat. Mari kita kembalikan kepada masa silam bangsa Indonesia, masa silam bangsa Jakarta yang tadinya agraris, sekarang sudah berubah menjadi gedung-gedung bertingkat. Maka kita harus ada mustahid baru yang sekarang sudah menemukan dengan namanya zakat profesi. Zakat profesi ini ada dua ketentuan, menggunakan zakat sebesar 10% dan menggunakan zakat sebesar 5% yang harus dikeluarkan. Kenapa 10%? Zakat yang 10% itu dikeluarkan apabila seseorang yang bekerja transportasinya sudah dijamin oleh perusahaan, sudah dibayarkan dalam gajinya. Uang makannya pun sudah dibayarkan dalam gajinya, bahkan dia mendapatkan tunjangan di dalam jabatan pekerjaannya. Maka dia mengeluarkan zakat yang 10%. Sedangkan ada juga pekerja yang lain yang menerima bulanan, tapi uang makannya tidak dicantumkan, transportasinya tidak dicantumkan, maka dia mengeluarkan 5% karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menuju pada pekerjaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita umat Islam
yang mengerti bagaimana pentingnya sholat yang khusyuk, maka aplikasinya sholat tersebut harus diaktualkan. Dimulai kita bersuci, melakukan toharoh dengan tempatnya, pakaiannya, dan makan yang kita makan harus mencari tempat yang bersih, mencapai tempat yang bersih. Maka umat Islam pun di dalam kehidupannya, ketika dia sholat, dia melakukan menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Maknanya apa? Umat Islam harus bekerja sama, saling tolong-menolong dengan sesama yang memiliki derajat yang sama. Dan umat Islam ketika menoleh ke kiri, berarti dia harus menolong dan melihat saudara-saudaranya mana yang lebih membutuhkan. Apabila seluruh umat Islam di dalam sholatnya diaplikasikan dengan nilai zakat seperti ini, dan di dalam ayat-ayat tentang zakat banyak sekali yang Allah kaitkan aqimus sholah wa atuz zakat, bisa mencapai puluhan ayat. Ini menandakan bahwa umat Islam harus bisa memberikan kesejahteraan kepada sesamanya, bisa menolong kepada sesamanya. Kalau seluruh umat Islam bisa mengamalkan ayat Al-Quran ini, aqimus sholah wa atuz zakat, maka seluruh umat Islam yang ada di Indonesia khususnya tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami kesengsaraan. Dan apabila dibandingkan dengan seluruh umat Islam yang ada di berbagai belahan Arab Timur dan juga di berbagai negara, kalau dikumpulkan umat Islamnya masih kalah dengan umat Islam jumlahnya yang ada di Indonesia. Tapi mengapa umat Islam mayoritas di Indonesia? Indonesia belum maju, Indonesia belum berkembang, Indonesia belum menjadi negara superpower. Karena apa? Umat Islam Indonesia sholatnya belum mengambil nilai aplikasi dari nilai-nilai sholat. Al-Qur'annya masih dijadikan nomor 2, bukan dijadikan sandaran dalam kehidupannya untuk menapaki kehidupan ini. Hukum pengadilan yang ada di Indonesia belum menggunakan hukum Islam. Mereka masih menggunakan hukum para penjajahnya negeri Belanda, masih menggunakan hukum Belanda. Akibatnya ketika hukum-hukum Allah tidak dipakai, hukum-hukum Allah tidak dilaksanakan, maka umat Islam akan terpuruk dan semakin terjatuh dalam kehancuran. Maka mari para jamaah sekalian, mulai saat ini mari kita kaji Al-Quran. Mari kita laksanakan nilai-nilai aplikasi sholat, yaitu aqimus sholat wa atuz zakat. Kita lakukan sholat dan kita tunaikan zakat. Kita bayarkan infak dan sedekah kita. Buat orang-orang yang sudah didolongkan di dalam Al-Quran ada 8 asnaf untuk kita sampaikan zakat itu kepada yang mustahil. Mulai kepada fuqara, masakin, gorimin, orang-orang yang punya hutang, kemudian mu'allafah qulubihim, orang-orang yang diberikan pemberian agamanya, pembaharuan agamanya, itu orang-orang yang masuk Islam. Kemudian gorimin, orang-orang yang berhutang. Kemudian fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ibnu sabil, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, termasuk amil yang menghimpun daripada zakat tersebut, ada dalam golongan 8 asnaf. Maka marilah kita laksanakan, kita amalkan ayat-ayat Allah, firman Allah, dan kita laksanakan apa yang Allah perintahkan. Sholat sebagai seni daripada tiang agama untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah bangsa Indonesia akan bangkit, bangsa Indonesia akan menjadi negara superpower di negerinya dan di negaranya sendiri. Demikianlah kuliah singkat ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.